Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Bu. Selamat siang. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga anak-anak semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, Ibu presensi dulu siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Oke. Safira Hadir. Oke, hadir. Septia Hadir, Bu. Oke, hadir ya. Afra Hadir. hadir. Oke. Iva Sakit, Bu. Iva sakit. Sakit. Udah pada dijenguk belum? Belum. Belum. Ya udah, nanti kita jenguk sama-sama ya nak ya. Oke, selanjutnya Ira Hadir, Bu. hadir. Vivi Hadir. hadir. Oke, semuanya hadir kecuali Iva. Di sini sebelum Ibu menjelaskan, ada yang tahu kita hari ini belajar apa? Ada yang tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Rani tahu nggak? Belum tahu, Bu. Oh iya, berarti kalian belum baca ya. Hari ini kita akan belajar tentang adab terhadap orang tua dan adab terhadap guru. Ibu mau bertanya nih sebelumnya, ada yang tahu belum apa sih pengertian adab itu? Ada yang tahu? Coba Ibu mau dengar dari Rani. Pasti adab itu nak? Akhlak, Bu. Akhlak, ya pinter. Apalagi Vira? Nggak tahu, Bu. Vira belum tahu. Afra? Nggak tahu, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Di sini kan kita sama-sama belajar ya. Benar sekali apa yang dibilang oleh Rani tadi. Adab itu adalah akhlak. Ibu akan lebih memperjelas sedikit. Misalkan ajaran agama. Oke, jadi adab itu adalah norma atau aturan mengenai sopan santun berdasarkan ajaran agama. Benar sekali dari yang dibilang oleh Rani tadi, kalau adab itu adalah akhlak, kalau adab itu adalah tingkah laku, kalau adab itu adalah sopan santun. Bagaimana sih cara kita bersopan santun kepada orang lain? Bagaimana sih cara kita berperilaku kepada orang lain? Memang adab itu sangat penting sekali. Mengapa? Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita harus mempunyai adab yang baik. Karena ketika kita beradab baik, mempunyai perilaku yang baik kepada orang lain, insya Allah orang lain akan memberikan respon yang baik kepada kita. Oke. Selanjutnya, nah di sini sebenarnya adab ini cakupannya sangat luas ya. Adab itu bisa kita lakukan ke siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Nah, tetapi di sini Ibu hanya menjelaskan 2 adab saja. Yang pertama itu adab kepada orang tua, dan yang kedua adab kepada guru. Nah, pertama adab kepada
Adab kepada orang tua. Yang pertama itu patuh pada perintah orang tua. Ada yang tahu nggak bagaimana sih maksudnya patuh pada perintah orang tua? Ada yang tahu? Belum. Oke, Ibu jelaskan ya. Jadi patuh pada perintah orang tua. Contohnya di sini, ketika kita disuruh orang tua kita, misalnya disuruh membeli gula, membeli pasir, atau disuruh orang tua untuk makan, untuk belajar, untuk belanja. Jadi kita harus patuh pada perintah orang tua. Iya, pintar. Oke, yang kedua, dilarang berkata kasar. Nah, yang kedua itu dilarang berkata kasar. Contohnya seperti ini, ketika orang tua kita menyuruh kita berbelanja atau menyuruh kita membantu orang tua di rumah. Kadang sering ibu perhatikan, sering ibu lihat ketika anak disuruh orang tua belanja, entah disuruh membantu orang tua tuh kadang-kadang dia menjawab dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak sopan, kata-kata yang tidak baik. Maka sebagai anak yang baik, sebagai anak yang mempunyai adab yang baik, itu harus berkata sopan seperti itu. Oke. Yang ketiga, selalu berusaha menyenangkan hati orang tua. Nah, jadi yang ketiga itu selalu berusaha menyenangkan hati orang tua. Terkadang kita lihat orang tua itu tidak perlu apa-apa dari anaknya. Ketika orang tua melihat anaknya bahagia, ketika orang tua melihat anaknya tersenyum, ketika orang tua melihat anaknya senang, pasti orang tua juga akan ikut senang. Jadi sebagai anak yang baik kita harus sopan, kita harus baik kepada orang tua. Oke. Di sini sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Oke. Kayaknya di sini udah pada lesu, udah pada loyo. Di sini Ibu mau mengajak ice breaking sebentar deh, biar anak-anak semangat lagi belajarnya. Ikutin Ibu ya. Ketika Ibu mengucapkan tepuk satu, anak-anak tepuk satu. Ketika Ibu mengucapkan tepuk dua, anak-anak tepuk dua kali. Ketika Ibu menyebutkan tepuk tiga kali. Oke. Jadi kata kuncinya ketika Ibu tidak menyebutkan kata tepuk, maka tidak usah tepuk. Jadi tepuknya cuma ada kata tepuk. Oke, Ibu coba. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu, tepuk dua, satu. Safira hampir saja. Oke, sekali lagi deh. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk satu, dua. Pintar semuanya, semangat ya. Oke. Tepuk tangan buat semuanya dong. Oke, sekarang Ibu lanjutkan. Adab kepada guru. Ada yang tahu? Yang pertama itu mengucap salam ketika bertemu guru. Oke, di sini contohnya Safira ketemu dengan gurunya. Ketika dia ketemu dengan gurunya, dia harus mengucapkan salam. Entah itu di pasar, entah itu di rumah, entah itu dimanapun. Ketika ketemu guru harus mengucapkan salam. Harus mengucapkan salam sebagai contoh anak yang baik yang mempunyai adab yang baik. Pintar. Oke. Mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru. Yang kedua, memperhatikan guru ketika mengajar.
Oke, di sini Ibu contohkan. Ketika Ibu mengajar, ketika Ibu menjelaskan, anak-anak harus memperhatikan. Iya. Jadi ketika Ibu menjelaskan, anak-anak harus memperhatikan, anak-anak harus mendengarkan seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Jelas, Bu. Jelas? Jelas ya? Ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, di sini Ibu kasih tugas buat dikerjakan di rumah untuk memperkuat materi yang Ibu sampaikan hari ini. Yang pertama, pengertian adab. Ditulis ya, Nak ya. Pengertian adab. Yang kedua, adab terhadap orang tua dan guru. Yang ketiga, adab terhadap masyarakat. Oke, Bu tambahkan lagi itu satu ya. Jadi tugasnya minggu depan dikumpulkan. Yang pertama itu tugasnya pengertian adab. Yang kedua, adab terhadap orang tua dan guru. Dan yang ketiga, adab terhadap masyarakat. Oke, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tentang adab. Jadi kesimpulannya, sebagai anak yang baik, sebagai anak yang pintar, kita harus mempunyai adab yang baik, perilaku yang baik, terutama kepada orang yang lebih tua. Ibu harap anak-anak semua selalu tidak hanya mendapatkan materi saja. Ibu harap anak-anak juga mengimplementasikan dan anak-anak juga mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Oke. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tentang adab. Ibu harap minggu depan tugasnya dikumpulkan ya. Ya, Ibu. Oke. Alhamdulillah kita tutup pelajaran kita pada hari ini bersama-sama dengan membaca doa penutup majelis. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.